Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Beliana Maharani, NIM A2101901128 dari kelas G. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang Bank Sentral. Nah, sebelum masuk pada materinya, terlebih dahulu saya menyampaikan kompetensi dasar, yaitu 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian ada 4.6 yaitu menyajikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian bank sentral dan sistem pembayaran. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang keempat, menjelaskan stabilitas pembayaran. Yang kelima, mengidentifikasi penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral. Yang keenam, menguraikan alat pembayaran tunai. Dan yang ketujuh, menguraikan alat pembayaran non-tunai. Pengertian Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengatasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Penjelasan pasal 4 ayat 1. Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Fungsinya yaitu yang pertama, Bank Sirkulasi Bank Sentral adalah pemegang hak tunggal atau hak oktroasi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada Bankers Bank Sentral, adalah banker dari bank-bank. Dalam hal ini, Bank Sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Yang ketiga ada Lender of Last Resort Bank Sentral, adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir, artinya Bank Sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit, likuiditas darurat. Kemudian tugasnya ada dua, yaitu tujuan tunggal dan 3 pilar utama. Kemudian wewenangnya ada 3, yaitu yang pertama kewenangan membuat kebijakan moneter, yang kedua kewenangan mengatur sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Pengertian sistem pembayaran. Definisi sistem pembayaran yang lebih lengkap diungkapkan oleh Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 1999. Sistem pembayaran merupakan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi, sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini dilakukan dengan media yang sangat beragam, dari yang paling sederhana sampai pada media yang paling kompleks. Peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran. Peran BI dalam sistem pembayaran yang cepat, aman, dan andal ini ada 5. Yang pertama ada regulator, itu merumuskan kebijakan. Yang kedua ada perizinan, yaitu memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga ada pengawasan, yaitu mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang keempat operator, yaitu menyediakan layanan sistem pembayaran berupa RTGS, SKNBI, dan BISSSS. Selanjutnya yang kelima ada fasilitator, yaitu memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Stabilitas pembayaran. Yang pertama, sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan.
Yang kedua, sistem keuangan yang stabil merupakan sistem keuangan yang pokok dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Yang ketiga, ada stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, transaksi yang bernilai besar atau high value. Itu diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement atau BERT-GS, dan Bank Indonesia Scalable Securities Settlement System atau BISSSS. Yang kedua, transaksi yang bernilai kecil atau retail value itu diselenggarakan dengan menggunakan sistem keliling nasional Bank Indonesia atau bisa disebut dengan SKNBI. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal, yaitu uang kertas dan logam. Uang kartal masih memainkan peran penting, khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Namun, tentu saja perkembangan zaman pula yang akan membuat jumlah ini akan terus bertambah. Kemudian yang terakhir, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Alat pembayaran secara umum dibagi menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai tiada lain adalah uang rupiah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pembayaran non-tunai secara umum dibagi menjadi dua, yakni alat pembayaran berbasis kertas atau paper based yaitu cek, biliet, giro, dan nota debit. Kemudian yang kedua ada alat pembayaran berbasis elektronik atau electronic based, yaitu kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik atau e-money. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.